Assalamualaikum. Kelas 96. Oke, baik. Apa kabarnya, Nak? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar kembali ya, bertemu dengan Ibu. Siapa ada yang tahu? Masih inget nggak? Masih. Ibu siapa, Nak? Ibu Dwi. Oke, hari ini ketemu dengan Ibu Dwi, kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Oke, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, Ibu mau lihat dulu nih, ya. Kebersihan kelasnya coba dilihat, tengok kanan kiri ada sampah atau tidak. Oke, alhamdulillah kalau begitu kelasnya bersih, good ya. Oke, yuk sebelum mulai dilihat bajunya rapi apa enggak? Oke, pinter, ganteng dan cantik semua ya. Oke, yuk kalau seperti itu kalau sudah bersih, kita sudah siap buat belajar hari ini. Yuk kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit. Silakan. Oke, ya sebelum itu kita mulai saja. Tapi Ibu mau presensi dulu ya, absen dulu. Oke, kalau Ibu panggil apa, Nak? Tunjuk tangan. Oke ya. Adistia Larasati. Oke, suaranya yang keras ya, Nak, biar ibunya terdengar. Aditya Iskandar. Oh, sakit apa, Nak? Cacar. Berarti udah berapa hari tidak masuk? Seminggu. Oke, udah jenguk belum, Nak? Sudah. Terus keadaannya bagaimana? Banyak ya? Banyak cacarnya. Oke. Sampai muka-muka nanti kalau mau jenguk lagi salam ya dari Ibu ya. Oke. Ya, Aditya Pratama Nur Estiawan. Oke. Avansyah Nataliu. Oke. Billy Putra Ditya. Oke. Kalista Putri Andriani. Oke.
Dava Wijaya Kusuma. Oke. Fajar Putra Pratama. Fatia Kusnaiyah. Mana? Oke. Irfan Kurniawan. Oke. Iza Hasna Salsabila. Oke. Kalia Kalista Faiha. Oke. Karen Hapuk Parapak. Oke. Latifia Nada Fatwa. Oke. Muhammad Rifki Al Azhar. Oke. My Love Nadia Caroline. Naisha Ataya Kailila ya. Nanda Rizky Novandika. Oke. Putri Aulia Ica Bella. Oke, Putri. Rafa Nur Alam. Rafki Setiawan. Oke. Raisa Nur Haliza. Oke. Reci Andriansa. Revino Davalardi. Reka Hanabi. Rizky Prasetyo. Mana Rizky, nak? Izin, kenapa? Oh, ada acara keluarga. Baik, Ibu tulis di sini izin ya. Sudah ngomong dengan wali kelasnya? Sudah. Oke, Safira Ramadhani. Oke. Septa Rahayu. Tiara Febriani Putri. Tirana Sabana. Oke. Sania Paudia Kurot Ayun. Oke. Wildan Hairi Nugroho. Oke. Oke, baik. Sudah Ibu panggil semua? Ada yang belum Ibu panggil? Tidak. Oke, kalau begitu untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kehadiran sudah untuk pembelajaran kita hari ini ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, coba Ibu mau tanya dulu. Hari ini dilihat sekeliling kalian, nak. Ada perubahan tidak ya? Ada. Apa itu di perubahannya? Lingkungan kelas yang baru. Lingkungan kelas yang baru. Bu, chatnya Bu ada yang berubah? Bener? Bener? Ya, oke. Nah ini ternyata di kelas kalian ada berubah. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang perubahan sosial. Oke, sebelum Ibu mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Oke, sekali lagi dong, tepuk semangat. Oke, hebat semua. Tepuk tangan dong buat kita. Buat kalian semua. Oke, ya. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang konsep dan bentuk dari perubahan sosial ya. Nah, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang apa sih itu perubahan sosial gitu yang terjadi di masyarakat. Nah, ini Ibu punya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan berbagai sumber informasi dan video, peserta didik dapat menjalankan dinamika atau menjelaskan dinamika perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi, tujuan pembelajaran pertama kita hari ini, nanti kalian diharapkan setelah belajar hari ini, kalian bisa menjelaskan pengertian dari perubahan sosial. Yang kedua, yuk, dengan berdiskusi kelompok, menyelesaikan LKPD, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara benar. Jadi nanti setelah kalian ini ya mengetahui pengertian dari perubahan sosial, faktor pendorong, ciri-ciri dari perubahan sosial, terus masuk kepada
bentuk-bentuk perubahan sosial. Nanti kalian bisa membedakan bentuk perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, sebelum itu, yuk kita lihat dulu ya. Di sini Ibu punya video pembelajaran. Oke, sebentar ya. Oke, yuk di sini ada video tentang perubahan sosial masyarakat di Jakarta, ya. Nah, tolong perhatikan, pahami apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Tidak ada yang ribut ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, tolong perhatikan ya. Nanti analisis permasalahan yang ada. Oke, yuk. Silakan. Ya, masih bersama kami di Bincang Hal ini. Kita masih dengan Pak Robert dan akan melanjutkan pendidikan tentang perubahan selama pandemi. Pak Robert masih bersama kami, Pak? Halo, ya. Ya. Baik, Pak. Tadi kita berbicara tentang bahwa mungkin ada teman-teman ini yang oleh masyarakat bisa jadi akan melakukan berbeda. Apa konsekuensi sosial saat memang ada beberapa orang yang tidak bisa menerima perubahan secara cepat untuk bisa menjadi pola hidup mereka? Ya, ini ada dua hal yang ada di situ. Jadi, begini, tidak bisa membuat orang orang termasuk potensi ekonomi yang membuat orang itu dia tidak berpikir juga. Dan tadi saya bilang adalah masalah sosial yang berbeda. Contoh, Baik, seperti kita mengalami dalam kenapa selanjutnya? ya, jadi mereka yang ada di sektor itu ya, yang mengalami apa mereka dan ini jadi Untuk apa sebenarnya bisa diambil pemahaman kondisi tersebut? Kalau kita lihat apakah pembelajaran ini bisa dilakukan secara utuh? Atau justru memang harus ada pembelajaran khusus pada sektor-sektor tertentu yang maksudnya mereka bisa beradaptasi juga dengan kondisi tersebut?
Ini benar-benar masih jadi PR kan seperti sesuatu uang ya kan kita memilih dan sebenarnya harus prioritas dua-duanya. Kalau kita lihat tadi ada tingkat rentan secara kesehatan dan juga rentan secara ekonomi. Bicara tentang ekonomi ini juga mungkin rentan akan menimbulkan satu masalah sosial seperti kriminalitas. Menurut Bapak dengan kondisi semacam ini saat ini memungkinkan tidak tingkat kriminalitasnya akan ada? Kita perlu lihat data. Ada beberapa bidang yang saya Begitu ya Pak ya. itu kenapa satu negara supaya ada dari kerentanan medium tidak turun dan turun lagi Baik, kita harapkan sama-sama dampak-dampak positif justru yang akan terbangun Pak mungkin dengan kondisi saat ini makin banyak orang yang mau berbagi ya Pak ya. Baik Pak. Oke, baik. Ini video tentang perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Jakarta, ya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Jakarta ketika pandemi tahun 2019 atau COVID pandemi tahun 2019. Oke, dari perubahan yang dilihat dari masalah ini, perubahan yang terjadi, ya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu karena apa nak? Ayo, ada yang tahu nggak perubahan yang terjadi di masyarakat dari kasus ini nih, kasus COVID-19 atau pandemi COVID-19, apa yang terjadi nak, perubahan sosial yang terjadi yang seperti apa? Apa? Penggunaan masker Bu, sekarang jadi penggunaan masker kalau kemana-mana gitu ya. Yang lain ada yang tahu? Boleh? Penjagaan jarak. Yang lain Adit, apa Adit? Apa dari perubahan sosial yang kalian tahu tadi? Kan perubahan yang terjadi di masyarakat Jakarta apa? Pengurangan kegiatan di luar rumah. Mengurangi kegiatan di luar rumah. Oke, baik, dilihat dari permasalahan ini.
perubahan sosial. Kita ketahui kan COVID-19 ya, itu merubah masyarakat, merubah sistem masyarakat semuanya. Tidak hanya dari kebiasaan, ekonomi gitu kan ya. Kondisi masyarakat pada saat itu semuanya pun akan berubah karena takut, masyarakat pada saat itu takut terkena penyakit, masyarakat takut tertular gitu kan, masyarakat takut untuk keluar rumah. Nah, tadi salah satu contohnya, Bu, perubahan yang terjadi. Kalau dulu kita kemana-mana itu bebas, Bu. Kita nggak pakai yang namanya masker, gitu kan? Nggak pakai yang namanya hand sanitizer ya. Untuk bersih kalau kemana-mana nggak harus cuci tangan, Bu. Zaman dulu ya, nggak harus cuci tangan. Nah, ternyata itu semua perubahan terjadi tuh karena adanya kondisi masyarakat gitu kan, kondisi masyarakatnya gitu ya kan. Salah satunya tadi kalau kemana-mana kita harus jaga jarak. Nah, itu perubahan. Kalau sekarang, nah itu sudah kembalilah lagi. Kalau kembali lagi ke kondisi seperti semula, berarti kan kalian bisa membedakan ya perubahannya. Titik di mana sih, Bu, perubahan itu? Gitu ya. Titik di mana perubahannya gitu kan, antara ketika masa pandemi dengan kondisi sekarang atau kondisi sebelum masa pandemi. Oke. Yuk, nah dari permasalahan yang muncul di dalam masyarakat ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Mungkin kalian masih bingung apa gitu ya makna sesungguhnya dari perubahan sosial, karena tadi kalian mendefinisikan perubahan sosial itu berdasarkan dari masalah yang bisa dilihat gitu kan. Nah, di sini Ibu akan menerangkan materi tentang perubahan sosial untuk pertemuan kita hari ini ya. Nah, ini oke, sebentar ya. Oke, yuk. Pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan ini mencakup nilai dan norma, perilaku, dan lembaga sosial yang dapat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Nah, jadi pengertian dari perubahan sosial, ada salah satu tokoh sosiolog yang bernama Selo Sumarjan. Selo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat, ya. Perubahan yang terjadi pada sistem-sistem masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, itu menurut tokoh ilmuwan sosiologi. Nah, di sini ada kata kuncinya, Nak, kalau tentang perubahan sosial. Kata kuncinya ini adalah perubahan sendiri terhadap struktur, fungsi, nilai, norma, perilaku, dan lembaga sosial. Itu kata kuncinya, perubahan pada nilai. Contohnya tadi kita lihat dari kasus COVID-19 tadi ya, perubahan tentang tata perilaku kebiasaan. Nah, itu kan norma, larinya ke norma kalau kita belajar tentang PKN, ya, norma, kebiasaan. Salah satunya kebiasaan itu nggak hanya buruknya aja, baik juga tadi contohnya, kalau pergi kemana-mana ketika COVID pakai masker, ya kan? Terus kalau kemana-mana nggak boleh lagi yang tempat ramai, harus jaga jarak. Nah, itu di sini titik berat dari mencakupi nilai, norma, perilaku, dan lembaga sosial. Nah, yuk sampai di sini untuk pengertian dari perubahan sosial. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Ayo tunjuk tangan. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan tidak? Oke, bisa lanjut? Bisa. Oke ya. Selanjutnya, nah ternyata perubahan sosial itu memiliki ciri-ciri.
atau klasifikasi di dalamnya. Yang pertama, terjadi di setiap masyarakat. Nah, ternyata perubahan sosial itu nggak hanya terjadi di keluarga kamu saja loh, tapi munculnya cakupnya di ruang lingkup yang lebih luas, yaitu yang lebih besar ada di lingkungan masyarakat ya. Oke, yang kedua, bersifat continue atau berkelanjutan. Karena perubahan sosial itu tidak stuck atau tidak berhenti di situ, tapi terus berkelanjutan seiring berjalannya ke waktu dan kehidupan masyarakat. Jadi perubahan sosial ini mungkin sekarang yang kalian ketahui nih, kita belajar ya, atau masyarakat lingkungan Panjang, di Panjang ini sekarang kalian masih bisa main di lapangan gitu kan ya, terus bisa main layangan di pinggir laut gitu kan ya. Nah, tapi nggak tahu nanti 5 tahun ke depan itu semua akan berubah. Salah satu contohnya, kalau sekarang kalian bisa lari-lari, main-main kemana-mana, main bola kasti di lapangan ya. Mungkin suatu saat 5 tahun ke depan lapangan itu udah jadi perumahan. Benar kan, Nak? Banyak sekali contohnya, terutama kondisi masyarakat perkotaan. Masyarakat kota sekarang anak-anak itu sulit untuk mencari tempat bermain. Ya, mereka malah main apa di rumah? Main HP, ya kan, main HP. Anak kecil sekarang sudah pinter main HP. Kalau zaman dulu, zamannya ibu itu ya, nggak ada anak yang main HP. Mereka mainnya apa? Mainnya kelereng, ya kan, bola kasti, terus karet, lompat karet, nah gitu ya. Terus yang ketiga, dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Ya, nah jadi perubahan sosial itu bisa direncanakan. Contohnya apa? Pembangunan, ya, pembangunan. Terus apalagi contohnya, misalnya kalau sekarang lagi trennya itu, kalian tahu ibu kota Indonesia yang akan dipindahkan di Kalimantan. Ada apa, Nak? IKN. Nah, IKN itu, ya kan, itu salah satu bentuk pembangunan yang bersifat apa? Direncanakan. Berarti perubahan sosial itu bisa direncanakan, ya. Kalau yang tidak direncanakan, ada nggak Bu perubahan sosial? Ada. Apa itu? Iya, COVID. Adik bener. COVID termasuk bencana alam, ya kan? COVID, tsunami tahun 2014 gimana? Tahun berapa? 2004, ya kan? Ya, itu bencana alam yang membawa perubahan yang tidak direncanakan. Selanjutnya apa lagi? Lumpur lapindo juga salah satunya ya, contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Oke, selanjutnya, belum. Ada 2 lagi, apa itu cirinya? Menimbulkan kontroversi dan penolakan. Contohnya apa sih perubahan sosial itu yang menimbulkan kontroversi dan penolakan? Jadi kalau perubahan sosial itu kan masyarakat yang buat ya, masyarakat yang menjalankan. Adanya penolakan juga, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Salah satu contohnya seperti peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah membawa pada perubahan, tapi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Ya kan, salah satunya misalnya contohnya pembelajaran, ya, pembelajaran ada kurikulum yang baru, misalnya contohnya ada yang pro, ada yang kontra terhadap pemerintah ya. Ya, selanjutnya yang kelima, ada beragam dalam kecepatan dan skala. Ya, beragam dalam kecepatan dan skala. Nah, ini waktunya terhadap perubahan sosial. Waktunya ada cepat, ada lambat. Kalau cepat apa, Nak? Revolusi. Kalau lambat,
Evolusi lawannya. Oke, nah ini ciri-ciri dari perubahan sosial. Selanjutnya, ternyata tadi perubahan sosial dalam masyarakat itu tidak muncul begitu saja. Ada faktor pendorongnya. Kalau kalian paham, kalian mengerti nih tadi yang kalian sebutkan itu, termasuk contohnya misalnya bencana alam, Bu, gitu kan, muncul akibat dari adanya perubahan. Nah, itu salah satu faktor pendorong dari adanya perubahan sosial. Apa? Coba di sini. Yuk, siapa yang mau baca faktor pendorong dari perubahan sosial? Ada yang mau baca? Yang suaranya keras yuk. Ayo, tunjuk tangan siapa yang baca faktornya. Oke, Dava. Ya, yang pertama apa, Dava? Kontak dengan budaya lain. Satu. Yang kedua, Penemuan baru. penemuan baru atau inovasi. Tiga, konflik sosial. Empat, Perubahan lingkungan alam. ya, perubahan lingkungan alam. Lima, Perkembangan teknologi. perkembangan teknologi. Oke, jadi 5 faktor ini yang mendukung dari adanya perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan budaya asing. Kontak dengan budaya asing contohnya seperti apa sih, Bu? Kok bisa? Gaya apa, Nak? Gaya Tren gaya luar. ikutin tren gaya luar. Nah, itu kan kontak terhadap budaya asing. Salah satunya sekarang, kalau kalian anak laki-laki bisa cukur, apa itu, cukur cemet ya bahasanya, cukur rapi gitu ya, kayak abri-abri, atau cukur yang kayak apa namanya, Blackpink, apa opa-opa Korea gitu kan ya. Nah, itu apa faktornya? Dari luar terhadap budaya asing ke budaya lokal. Salah satunya contohnya lebih mengedukasi lagi. Zaman dulu orang tua kalian ya kan, kalau pakai baju ya kan, nenek kalian dulu pakai baju kan kebaya ya. Masih ada fotonya di rumah. Mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka pakai baju kebaya, ya pakai baju kebaya. Tapi ketika pengaruh budaya asing berubah jadi kalian pakai baju kaos, pakai jeans, ya kan, itu pengaruh dari Amerika, kebudayaan barat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru itu seperti apa? Contohnya teknologi, good job, teknologi. Dulu masyarakat Indonesia ada listrik apa enggak? Enggak ada. Pakai apa kalau ini? Pakai obor. Zaman dulu lentera ya kan, zaman dulu nenek kita kalau masak pakai kayu kan ya, pakai kayu. Tapi sekarang ibu kalian masaknya pakai apa? Kompor gas. Nah, itu termasuk apa? Penemuan baru ya. Terus yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial itu pertikaian dan pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi faktor perubahan sosial. Contohnya, misalnya konflik tadi perbedaan pendapat ya, bisa perbedaan ideologi. Konflik mereka, perbedaan pendapat menjadi suatu perubahan sosial. Atau muncul konflik di dalam masyarakat, konflik antar suku, bisa konflik yang tersuku, terus perbedaan kepentingan dalam masyarakat, itu munculnya perubahan sosial. Oke, yang keempat, perubahan lingkungan alam. Nah, contohnya apa? Bisa apa? Ya, Hutan-hutan yang sekarang menjadi bangunan. hutan-hutan sekarang menjadi bangunan. Perubahan alam. Ada yang lebih spesifik yang bagus lagi? Ada? Dapat? Penebangan liar. Ada lagi loh. Tadi faktor kasusnya tsunami. Itu masuk kepada apa? Perubahan lingkungan alam. Adanya bencana alam ya. Yuk, yang terakhir, perkembangan teknologi. Sama ya seperti tadi, penemuan baru. Oke, baik. Yuk, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ditanyakan? Enggak, lanjut lagi. Masuk kepada bentuk-bentuk perubahan sosial. Ternyata bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama dilihat berdasarkan waktu. Tadi apa ada dibagi menjadi berapa, Nah, berdasarkan waktu? 2. Ada apa?
dan revolusi. Jadi perubahan sosial berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua, evolusi dan revolusi. Evolusi itu perubahan secara lambat, revolusi perubahan secara cepat. Oke, lagi bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama direncanakan dan tidak. Iya, tidak direncanakan. Direncanakan desain dan kontrak oleh pihak tertentu. Contohnya pemerintah. Kalau tidak direncanakan terjadi secara alami tanpa perencanaan. Contohnya adanya bencana. Ya, yang ketiga bentuk perubahan sosial berdasarkan dampaknya ada progres dan regres. Progres itu kemajuan, kalau regres kemunduran. Progres salah satu contoh bentuk perubahan sosial. Kalau dulu kalian kemana-mana naik sepeda, kalau sekarang sudah pencet HP, tek neng 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 neng, pesen Gojek, ya kan, diantar pakai motor. Nah, itu perubahan berdasarkan dampaknya yang progres apa regres? Progres, adanya kemajuan. Nah, sekarang contohnya kalau yang regres menyebabkan kemunduran. Apa ada yang bisa menyebutkan contohnya yang menyebabkan kemunduran? Contohnya? Yang kalian setiap hari lakukan pasti di rumah. Tiada hari. Apa itu? Bermain HP. Perkembangan teknologi ada berdampak kepada positif dan negatif. Positifnya kita tadi gampang Bu untuk mesen Gojek. Tapi sisi negatifnya ada anak-anak yang bermain. Ya kan? Bermain apa? HP. Ya, bermain HP, kecanduan main HP. Tapi mudah-mudahan anak ibu semua ini tidak ya. Kalian belajar dengan baik di rumah, baca buku terus kan? Iya, oke, alhamdulillah. Baik. Ini pengertian dan perubahan sosial yang Ibu jelaskan untuk pertemuan kita hari ini. Sekarang boleh kita melakukan kegiatan selanjutnya, yakni kita akan diskusi, ya, diskusi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, boleh bergabung dengan kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Yuk, bergabung dengan kelompoknya. Oke, bergabung dengan kelompoknya ya. Oke, yuk, ini ada kelompok 5 ya. Oke. Terbang. Oke, kelompok 4 mana ya? Yakin. Oke, ini ada kelompok 3. Oke, ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Oke, silakan, ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, Ibu absen dulu untuk kelompoknya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Di sini ada LKPD. Apa yang harus kalian kerjakan di sini? Yang pertama kali tuliskan nama anggotanya dulu. Ya, terus yang kedua amati. Amati, ada apa nah di dalamnya? Ada gambar. Gambar tentang apa ini? Iya, good, tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu diskusikan dengan kelompoknya isi tabel yang ada di belakang. Bisa. Oke. Yuk, silakan diskusikan kerjasama dengan teman-temannya. Oke, tuliskan namanya dulu. Bagus loh tulisannya. Oke, tuliskan namanya. Ya. Oke, sudah, tuliskan namanya dulu.
Lagi. Tuliskan namanya sambil mencari bacaan ada yang di buku. Bawa buku semua kan, ini buku cetak ya. Oke, ya dikeluarkan buku cetaknya. Tadi buku cetaknya dilihat, dicari informasi dan sumber-sumber yang ada berkaitan tentang perubahan sosial. Oke. Ya, oke. Dibaca bukunya. Ya. Buku cetak di kolong meja. Ambil dulu nak, pinter nak. Di mana? Bawa ini. Oke, diambil dulu. Siap. Sini, ambil. Oke, taruh dulu di bawah air minumnya. Nah, ini sudah ditulis ininya. Iya, namanya. Oke, namanya sudah. Oke, kita sama-sama lihat ya. Ini sini ada gambar apa ini, kelompok 4. Gambar satunya tentang apa itu? Ini perubahan dalam media pembelajaran. Media pembelajaran, ya, tentang pembelajaran. Kalau dulu Itu secara langsung dengan tata boleh. dan secara manual menggunakan papan atau Iya. media tulis. Boleh. Sedangkan sekarang itu kayak menggunakan teknologi itu lebih maju, menggunakan Oke. komputer atau handphone. Handphone. Terus yang kedua tentang apa nih? Perubahan dalam transportasi. Transportasi. Oke, kalau bisa dilihat kan di sini dalam transportasi, berarti di sini bentuk perubahannya apa aja tuh tadi? Oke, bentuk perubahan sosial yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang apa aja? Yang pertama, Perubahan dilihat dari waktu, evolusi dan revolusi. Terus dilihat dari dari apa? Perencanaannya, atau direncanakan dan tidak direncanakan. Terus dilihat dari waktunya, waktu deh tadi ya, evolusi dan revolusi, direncanakan dan tidak direncanakan, dan dampaknya, progres dan regres. Oke, bisa kalian simpulkan ya dari gambar 1, 2, dan 3. Oke, ya, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak, oke. Iya. Ya. Oke, ya. Ibu pandu deh di sini ya. Di kelompok 3 ada gambar apa aja itu, Nak? Gambar 1 tentang termos yang lama sama yang baru. termos lama dengan yang baru. Terus ada 2 segi ekonomi ya ini. Pasar, dulunya kita pasar tradisional menjadi pasar modern. Terus ini apa? Fashion ya. Kebaya. Fashion atau gaya zaman dulu hingga Zaman sekarang. iya. Nah, bisa kalian sebutkan dari gambar 1, 2, dan 3 di sini sebutnya fenomena atau kasus yang seperti apa tadi tuliskan. Perubahan yang terjadi pada fashion atau gaya pakaian, ya kan? Zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu pakai apa? Misalnya tadi pakai kebaya. Terus sekarang pakai kaos casual. Nah, bentuk perubahannya apa? Evolusi, revolusi, direncanakan, tidak direncanakan, atau progres apa regres? Ya, boleh diskusikan. Ayo. Oke, ini nomor ya. Kenapa, Nak? Oke. Yang mana ini? Di sini dong gambarnya. Dilihat dari sini, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 tentang apa nih? Mesin cuci ya kan, dulu zaman dulu sampai sekarang ya. Terus di sini ada anak-anak sedang main layangan. Kalau dulu yang ini Ibu ceritakan tadi, zaman dulu kita main layangan. Tapi sekarang anak-anak malah main gadget atau HP. Nah, ini bentuk pembangunan jalan tol. Sebelumnya berupa hutan, setelah itu baru dibuat sama ini dibuat jalan tol. Jalan besar berarti masuknya kepada apa? Pembangunan dan direncanakan. Ya, ini sudah tuliskan di sini nggak apa-apa. Oh, mau ditulis di buku dulu, boleh.
Oke, gambarnya tentang apa aja nih di sini? Main gadget, anak-anak main gadget sama gotong royong. Ini gambar gotong royong. Ini kan ya udarnya kebiasaan gotong royong. Kalau zaman dulu masyarakat masih sering ya gotong royong. Kalau sekarang sudah berkurang. Kayak ini kan Pasar. Sekarang ini online ya kan, pakai gadget. Good. Sip banget. Oke, boleh saling berpendapat ya. Oke. Udah? Boleh dibuka bukunya, langsung ditulis di situ. Nanti kita setelah kalian rumuskan hasil diskusi, lalu kita nanti presentasi, paparkan hasil diskusinya ya. Oke. Kenapa? Saking semangatnya untuk diskusi ya. Oke. Oke. Udah, boleh dituliskan. Apa Gimana? Ini Bu, Yang sekelompok apa sekumpulan? sekelompok. Lebih ini sekelompok anak sedang bermain gadget ya. Oke, apa lagi? Enggak. Ini sekelompok anak-anak sedang bermain gadget. Apalagi mana kesalinnya? Dari yang menjadi sibuk dengan gadget ini. Nah, terus apa? Bentuk perubahannya? Ini kan ada nih ininya. Bentuk perubahannya? Bentuk perubahannya dia secara apa? Progres, direncanakan, tidak direncanakan. Ya. Oke, bisa di kelompok ini bisa. Oke. Tayangkan. Oke, bentar. Untuk alasan dan penjelasan itu alasan terjadinya fenomena sosial perubahannya atau alasan kita ngejawab ini? Alasan kalian menggolongkan fenomena ini berdasarkan bentuknya. Alasannya karena apa? Oke, coba di sini ya. Tadi yang belum paham ini bentuk perubahan sosial yang pertama berdasarkan waktu ada evolusi.
dan terus berdasarkan direncanakan dan yang ketiga berdasarkan progres dan regres. Oke, berdasarkan bentuknya, ayo. Jadi awal berdasarkan waktu. Waktu, oke. Nah, ini berarti revolusi ya. Nah, apa? Gimana? Sulit ya untuk menentukan kata-kata. Nah, inilah analisis kalian. Ayo, buatlah kata-kata yang baik supaya paham teman-temannya juga. Ayo. Oke, Fak. Ini kan apa tadi? Bentuknya apa? Bu bantu, bentuknya apa? Berdasarkan apa? Waktu kan waktu dibagi dua. Revolusi apa evolusi? Revolusi. Revolusi ini. Revolusi. Jadi teknologi ya, revolusi berarti di sini tuliskan saja bentuk perubahan sosial yang terjadi pada fenomena sosial tersebut adalah perubahan revolusi. Alasannya karena apa? Alasannya karena perubahan ini berkembang secara Oke, berarti dalam waktu itu nggak perlu tiga-tiganya ya? Ada satu aja boleh? satu kan itu kan kalian kan menggolongkan. Itu termasuk dalam bentuk perubahan apa? Digolongin. Ya, digolongin ya. Oke, ya udah. Udah tuh. Oke. Baru satu gambar ya. Ayo dua lagi. Ya. Ayo lebih semangat lagi ya, Nak. Kalau ini apa? Langsung ditulis di sini saja kayak teman-temannya. Jadi nanti nggak perlu mindah-mindah lagi. Hah? Ya, boleh. Alasannya ini kamu pilih apa? Bentuk perubahan apa? Secara ini perubahan teknologi yaitu perubahan, kalau teknologi berarti menubah secara cepat berarti revolusi. Alasannya itu tadi karena perubahan ini dilakukan secara cepat. Lanjut, nomor 2 apa? Nomor 2 nih bermain, itu juga bisa apa? Perubahan secara cepat. Kalau yang ini direncanakan. Good. Ya langsung tulis cepet ya. Kita mau presentasi. Good. Oke, ayo. Langsung ditulis, langsung disebutkan. Udah, langsung ditulis di kertasnya. Oke. Oke. Tuliskan langsung cepet ya di situ. Tuliskan di sini apa perubahannya? Perubahannya itu perubahan media atau metode pembelajaran. Terus kalau bentuk perubahan sosialnya ini apa itu berdasarkan arah perkembangan. Karena kenapa perkembangan? Karena dia dengan progres itu kemajuan yang tadinya kita cuman lewat media buku yang sekedar buku doang yang kayak cuman itu aja nggak stuck. Nah sedangkan dengan teknologi ini kita bisa kayak lebih luas pengetahuannya kayak luar yang lebih ini. Oke, dituliskan di sini. Langsung nanti presentasikan ke depan ya. Cepat tulisnya. Oke, good. Dua lagi ya. 2 gambar lagi yuk.
Nah, bisa. Ya, tuliskan langsung di sini, nggak apa-apa. Langsung di sini tuliskan. Nah, ini dibaca. Nah, ini contoh perubahan sosial. Nih, perubahan sosial. Daya 47 Ya. menjadi lebih mudah dan praktis. Lebih mudah dan praktis. Mudah dan praktis. Kalau cepat itu kan sama aja sih. Nama mesin nama ya hewan itu beda ya. Ya. Jadi Lebih mudah dan lebih praktis. nah kamarnya yang lagi. Ya, ayo dua lagi. Nah, ini yang paling mudah. Ada bencana alam, langsung aja ke bencana alam. Yuk. Tadi, Iya yang nggak apa-apa. Bencana alam, ayo cepat. Tuh, gambar 3 gambar 3 ya. Berencanakan. Ayo langsung ditulis. Orang dia. Iya. Ya udah. Apa namanya? Ayo. Perubahan. Masuknya ke perubahan yang tidak direncanakan. Kasusnya. Tersebut terjadi Tulis aja tsunami atau bencana alam gitu. Ini, kalau yang dua ini kan gaya sebenarnya ya, di gaya hidup perubahan gaya hidup. Emansipasi wanita dulu dengan sekarang. Tulis saja perubahan gaya hidup masyarakat atau perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang. Tuliskan bentuknya apa, gitu. Ada yang sudah selesai? Oke. Masuk satu fenomena sosial. Perbedaan kenalan dulu masih iya perbedaan emansipasi ya buka kurung gaya hidup Emansipasi wanita. emansipasi buka kurung gaya hidup di bawahnya ada Apa? Progres apa regres? Bentuk perubahannya. Yang emansipasi wanita. Progres dong. Emansipasi wanita. Ya kan? emansipasi atau gaya hidup wanita pada zaman dulu pada Sudah selesai? Oke, good. Yang ketiga. Udah. Oh, yang ini masih kosong, ayo. Mana nih? Tulis. Boleh? Ini alasannya. ini termasuk alasan Alasan apa fenomena? ini versi bentuk perubahannya. Kalau fenomena bentuk perubahan Bentuk perubahannya dikit aja. Bentuk perubahannya revolusi, evolusi apa gitu. tiga-tiganya. Iya. Maksudnya diambil dari salah satu dari gambar itu, diambil satu dari bentuk perubahannya. Bukan tiga-tiganya digabungin. Jadi kalian menganalisis loh. Menganalisis kalian itu jadi apa? Ambil dari fenomena ini apa yang cocok
terhadap bentuk perubahan sosial yang terjadi gitu. Berarti satu bentuk perubahannya gitu. Ya. Satu aja, nggak perlu tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya berarti kalian belum bisa menganalisis tiga-tiganya. Masuk alasannya. Iya, alasannya. Itu alasannya, benar. Itu alasan. Ya. Nomor 2 dulu, boleh ditulis. Kalau enggak, kamu cari nih nomor. Iya. Kalau nggak Muat, teman-temannya muat kok tadi. Nah, muat. Bisa. Tinggal alasan. Oke, boleh Ibu bantu? Ada untuk memenuhi perubahan tersebut apa progres? Salah satu aja dibentuknya. Ambil salah satunya. Progres apa revolusi? Ini ambil salah satu, nggak boleh tiga gini, harus salah satu. Progres apa revolusi? Ayo, progres. Karena apa? Kemajuannya lebih mempermudah karena bentuk perubahannya lebih menguntungkan. Terus kalau yang ini transportasi juga progres apa ini direncanakan? Kalau ambil satu direncanakan karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Satu aja, satu direncanakan. Perubahan fashion direncanakan atau tidak direncanakan atau revolusi atau progres? Direncanakan. Hah? Direncanakan. Revolusi apa progres? Ayo, fashion. Dari zaman dulu ke sekarang fashion. Tapi dia direncanakan juga. Katanya revolusi secara singkat dan drastis juga. Ya, dia ditemukan. Ya, tuliskan di sini singkat dan drastis itu. Oke. Ya, oke. Sudah selesai? Belum. Oke. Ada yang sudah selesai ya? Kelompok berapa tadi yang udah selesai ya? Presentasi 20 menit. Presentasi? Oke. Tadi sudah bisa kan ini tiga-tiganya? Udah bisa, maju ke depan tiga-tiga. Oke, maju ke depan nih ya. Kelompok 1 sudah. Oke, Ibu cek ya. Kelompok 2 sudah bisa menyimpulkan alasannya? Oke, kalau dipresentasikan sudah bisa? Sudah bisa. Oke, good. Kelompok 3 sudah siap? Belum? Oke, kelompok 2 satu lagi sudah bisa dipresentasikan kalau maju? Bisa? Bisa. Oke, bisa dipresentasikan kalau maju? Maju terakhir? Oke, ya untuk itu sudah selesai semua? Sudah presentasinya? Sudah, kita mau presentasi nih. Ya, oke. Ya, kalau sudah, kita mau presentasi. Oke, yuk letakkan dulu. Sudah? Ya, udah ada. Oke, yuk. Oke, kalau sudah, duduknya kembali ke depan. Lihat ke depan sini. Kita mau presentasi. Ya, duduknya kita kembali ke depan. Ayo duduknya. Boleh dilingkarkan ke arah ke depan. Oke, kita mau presentasi ya. Kita mau presentasi. Tapi sebelum presentasi, oke, sudah. Sebelum presentasi, kita ice breaking dulu. Supaya lebih semangat. Yuk, ada yang bisa enggak? Tadi ya, kita gini, ice breakingnya. Lihat ini Bu, lihat. Supaya lebih semangat lagi, yuk. Caranya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digiling-giling, sambil tersenyum. Digiling-giling, sambil tertawa.
Biar semangat ya. Yuk kita ulangi sekali lagi. Yuk sama-sama ya. Ibu Pandi ya. 1, 2, 3. Bu. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, sambil lebih cepat lagi, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, sudah siap buat maju? Sudah. Oke, yuk kelompok 1 dulu silakan maju ke depan di sini. Yuk presentasikan. Oh, sorry. Kelompok 5, ayo. Kelompok 1 belum siap ya? Yuk. Oke, yang lain boleh perhatikan ke depan, temennya mau presentasi sebelah sini. Sebelah sini ya. Oke. Oke, sudah. Yuk. Oke. Oke, sudah. Ayo. Sana. Oke, yuk. Oke. Baik, dibuka dulu dengan moderator yang akan memaparkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ya. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Milai Setiawan. Dan nama saya Abdul Alam. Dan saya Kalisa Putri Andriani. Saya Kiran Sapana. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan Perubahan sosial. perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang ada di gambar. Ya, tunjukkan. Oke, dari Yang pertama. Dari gambar pertama ini tersedia ada 2 gambar. Ya. Gambar yang pertama itu ada 2 orang yang sama-sama membajak sawah, namun dengan alat yang berbeda. Pada zaman dahulu mereka lebih menggunakan membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Nah, Namun pada perkembangannya. zaman sekarang, seiring waktu, manusia lebih efektif menggunakan mesin. Nah, ini teman. Oke, untuk kasus dan fenomena sosial yang kami telah diskusikan, yaitu pada gambar 1 disajikan 2 gambar orang yang sama-sama bertujuan untuk membajak sawah. Bentuk perubahan sosialnya terjadi pada fenomena sosial tersebut yaitu perubahan revolusi, yaitu secara cepat. Alasannya karena dengan menggunakan alat atau mesin, kegiatan membajak sawah menjadi lebih mudah dan lebih praktis. Ya, oke. Nah, yang pertama, yang kedua, gambar yang kedua. Oke, pada gambar kedua tersedia kegiatan emansipasi wanita pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Untuk kasus atau fenomena sosialnya yaitu perbedaan emansipasi gaya hidup wanita zaman dulu dan zaman sekarang. Bentuk perubahan sosialnya terjadi pada kasus itu yaitu bentuk perubahan progres. Karena pada zaman dahulu wanita telah banyak mengerjakan pekerjaan rumah, berbeda dengan sekarang yang lebih mengarah pada teknologi gadget. Oke, untuk pada gambar ketiga itu tersedia gambar terjadi fenomena bencana alam yaitu tsunami. Untuk tabel analisisnya yaitu terjadinya bencana alam di suatu daerah. Bentuk perubahan sosialnya yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Alasannya karena bencana alam datang
secara tiba-tiba dan mendadak dan tidak bisa diantisipasi. Oke, good. Oke, baik. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Ini dari kelompok 5. Kelompok 5 sudah mempresentasikan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok 5. Lihat sekali ya, di sini ada gambar yakni tentang yang pertama yaitu perubahan sosial yang terjadi masyarakat. Tadi ada perubahan bentuknya, ada revolusi dan evolusi, perubahan secara cepat. Dan yang paling mencolok atau yang paling dominan ada gambar bencana alam. Kalau bencana alam termasuk bentuk apa tadi, Nak? Perubahan sosial yang apa? Tidak direncanakan. Oke, itu ya kelompok 5 untuk presentasinya ke depan. Ada pertanyaan untuk teman-teman yang lainnya? Oke, cukup. Kalau begitu silakan duduk dan terima kasih. Yuk kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Ayo. Oke, satu lagi ya untuk kelompoknya yang selanjutnya yaitu maju. Kelompok berapa yang mau maju? Ya, kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Oke, ya perhatikan yang lain, teman-teman yang lain tolong perhatikan. Udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok saya, yaitu Putri Amelia Cedela, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum kami ingin mempresentasikannya, kami akan mengenalkan diri kami dulu. Perkenalkan nama saya Rizky Indransa. Perkenalkan nama saya Fajar Pratama. Di sini kami akan membahas tentang perubahan sosial. Di gambar pertama, ada 2 gambar berbeda tentang media pembelajaran. Dahulu, media pembelajaran hanya sebatas dengan media buku atau dengan langsung tatap muka. Dan gambar kedua menggunakan teknologi, yaitu komputer. Di kedua gambar ini memiliki perbedaan. Perbedaan dalam bentuk media atau metode pembelajaran. Untuk bentuk perubahan sosial ini berdasarkan arus perkembangan, yaitu progres. Karena alasannya dahulu hanya sebatas menggunakan buku yang ilmu pengetahuannya hanya stuck di satu pengetahuan saja. Sedangkan sekarang menggunakan internet atau teknologi yang berkembang lebih besar dan Lebih cepat. dan lebih luas. Jadi pengetahuannya lebih luas lebih daripada buku. Oke. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar kedua ada perbedaan dan konsentrasi. Dahulu menggunakan delman. Ya. Gambar kedua ada gambar representasi umum yaitu bus atau bis. Oke. Untuk kasusnya ini disebut perubahan transportasi. Dan bentuk perubahan sosialnya berdasarkan arah perkembangan progres. Dengan kemajuannya ilmu teknologi, sekarang transportasi lebih mudah digunakan dan lebih maju. Yang tadinya hanya sebatas delman yang hanya ada beberapa daerah, sekarang menggunakan bis atau mobil atau beberapa kendaraan yang lainnya yang bisa bepergian lebih jauh. Oke. Dan gambar ketiga, ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Yang satu sedang bermain permainan tradisional yaitu kelereng, dan gambar kedua ada gambar anak-anak yang sedang bermain gadget yaitu HP. Kedua fenomena ini disebut perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan arah perkembangan yaitu regres. Kenapa? Karena ini apa tuh? Yang tadinya anak-anak yang sering main di luar berteman-temannya, terus menghabiskan waktu yang lebih bermanfaat, sekarang hanya bermain gadget yang membuat kecanduan, yang
gunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Oke. Baik. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan. Hebat ya. Good. Oke, baik. Tadi sudah maju ya, kalian sudah bisa menganalisis dari bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan gambar ya yang kalian golongkan dalam bentuk-bentuknya. Oke, baik. Ibu akan menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam bentuk pembelajaran kita hari ini, perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami dan menyikapi perubahan sosial secara kritis dan positif. Ya, jadi perubahan sosial itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tergantung cara kita menanggapinya. Oke ya. Nah, ini untuk pertemuan kita hari ini kita sudah belajar tentang pengertian dari perubahan sosial dan menganalisis dari bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, kalau begitu silakan dibuka. Ibu ada punya pertanyaan? Tulis di kertas, bukan kertas, buku latihan. Silakan. Yuk, tulis di buku latihan. Bawa buku latihan IPS-nya. Oke, ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di situ ada jelaskan perbedaan antara perubahan sosial progres dan regres. Berikan contohnya untuk masing-masing dari progres dengan regres. Nomor 2, yuk. Di suatu desa, langsung jawab aja nak. Di suatu desa, pertanian tradisional mulai diganti oleh pertanian modern dengan mesin. Analisislah bentuk perubahan yang terjadi. Oke, kalau kalian tadi memperhatikan temannya presentasi di depan, ya, nomor 2 itu salah satu contohnya. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti dikumpul dengan ketua kelas. Oke, baik. Kalau begitu untuk kembali coba perhatikan ya. Kembali untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti soal latihannya dikumpul dengan ketua kelas ya, ditaruh di meja Ibu. Tunggu ya. Oke, baik. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau refleksi sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah kalian senang dengan belajar kita hari ini? Senang. Besok mau belajar IPS lagi atau tidak? Mau. Nah, oke. Good, berarti pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Kita sudah menentukan atau menganalisis dari bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, yuk ketua kelas silakan pimpin doa. Ya, boleh rapikan dulu bukunya sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Sudah sikap yang baik untuk berdoa. Yuk, silakan. Semua siap. Berdamai.
Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih.